Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Abdul Azim serta teman-teman sekalian yang menyaksikan video saya pada kali ini. Puji syukur Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia Allah sehingga saya dapat menyelesaikan tugas pembuatan video ini dari Pendidikan Agama Islam offering G3. Kemudian tak lupa sholawat berrangkaikan salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Kemudian sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya Talita Raisari Suara dari offering G3 mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan nomor NIM 20035115639 ingin sedikit memaparkan tentang rahasia kebahagiaan keluarga Rasulullah SAW. Seperti yang kita ketahui, kehidupan Rasulullah SAW beserta istri-istri dan anak-anaknya terlihat sangat damai. Mengapa demikian? Ternyata ada rahasia di balik kedamaian dari kehidupan beliau. Secara khusus, beliau pernah menyampaikan bagaimana cara beliau membangun keharmonisan dan kedamaian dalam keluarganya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau pernah mengatakan, khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam memperlakukan istri dan anak-anaknya, dan aku adalah yang terbaik dalam memperlakukan istri dan anak-anakku. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menyatakan bahwa beliaulah yang paling baik dalam hal memperlakukan istri dan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan nama Rasul, yaitu Ahmad, yang berarti paling baik atau paling sempurna. Sehingga Rasul menegaskan, anna khairukum li ahli, aku adalah yang terbaik dalam memperlakukan istri dan anak-anakku. Dari hadis tersebut pula dapat dilihat bahwa Rasulullah mengajarkan kita untuk senantiasa membina keluarga seperti yang dilakukan Rasul agar tercipta kehidupan yang damai dan harmonis, tak terkecuali bagi kita yang hidup di era abad ke-21 ini. Nah, mengapa Rasul bisa melakukan itu semua? Tentu saja karena Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW memperlakukan istri, anak, menantu dan cucunya dengan sangat baik. Karena memang segala sesuatu yang diajarkan Rasulullah SAW itu bersumber dari wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Muhammad tidak bicara dengan hawa nafsu, melainkan ia adalah wahyu yang diwahyukan. Hal ini berarti segala sikap, ucapan, ataupun perbuatan yang dilakukan Rasul merupakan cerminan dari wahyu Allah atau Al-Quran. Hal ini juga disampaikan oleh istri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, ketika ditanya oleh salah satu sahabat Rasul, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Muhammad SAW?" Aisyah pun menjawab, "Akhlaknya adalah Al-Quran." Namun di balik ini semua, Nabi Muhammad juga senantiasa menunjukkan sifat kemanusiaannya, seperti Nabi juga tertarik pada lawan jenis, Nabi juga tidur, juga lapar, mengantuk, dan sebagainya. Sehingga Nabi tidak suka terhadap orang yang berpendapat, "Saya tidak mau menikah karena hal tersebut dapat mengganggu ibadah saya." Padahal sudah sangat jelas bahwa menikah merupakan hal yang dicontohkan Nabi kepada umat manusia. Maka ketika ada orang yang ahli ibadah, rajin sholat malam, rajin puasa, namun tidak mau menikah dengan alasan tersebut, Nabi pun berpendapat, kalau kalian atau siapapun yang tidak suka dengan tata caraku atau sunatku, maka kalian tidak termasuk dalam umatku. Nah, kali ini akan dibahas tentang bagaimana Nabi Muhammad dalam membangun keluarganya. Yang pertama, mengenai dalam hal memilih pasangan hidup. Nabi Muhammad ternyata sangat selektif dalam memilih pasangan hidupnya. Selektif di sini yaitu Nabi mempersyaratkan 4 kriteria yang harus dipenuhi kepada calon pasangan hidupnya. Yang pertama yaitu li jamaliha atau kecantikannya. Rupa, fisik, atau penampilan termasuk ke dalam li jamaliha. Jadi hendaknya ketika kita mencari pasangan, yang pertama dilihat adalah dari penampilannya. Kemudian linasabiha atau keturunannya, ayahnya siapa, kakaknya siapa, ibunya siapa. Jadi hal kedua yang patut kita pertimbangkan dalam mencari pasangan adalah dilihat dari keturunannya. Nah, keturunan sendiri ini dapat mempengaruhi kecerdasan yang dibawa oleh gen dalam tubuh. Kalau orang tuanya cerdas, ibunya cerdas, neneknya cerdas,
atau keluarga yang lain juga cerdas, maka akan berpotensi menghasilkan generasi penerus yang cerdas dan berkualitas pula. Karena biasanya orang yang cerdas dan berkualitas akan lebih mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan. Kemudian 5 liha atau hartanya. Harta di sini tidak melulu harus kaya. Orang dengan kemampuan dan kemauan untuk bekerja, kemampuan dan kemauan untuk berpikir, itu sudah bisa menjadi modal untuk menjadi orang kaya. Oleh karena itu, dalam mencari pasangan, kita tidak harus berpatokan pada hartanya langsung, melainkan dia mempunyai potensi untuk bisa mencapai hal tersebut. Mengapa harus kaya? Hal ini dimaksudkan agar harta kekayaannya bisa digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu liwalidiha atau agamanya. Nah, agama di sini sangat berperan penting dalam penentuan kriteria memilih pasangan. Lalu, mengapa lidiniha diletakkan di paling akhir daripada kriteria yang lain? Itu karena agama merupakan yang paling pokok atau inti, dan juga agama merupakan hal yang kekal atau bertahan lama jika dibandingkan dengan kriteria-kriteria yang ada tadi. Ketiga kriteria tadi pun tidak akan berarti tanpa adanya agama ini. Untuk kriteria kecantikan, hal ini dapat hilang atau habis dimakan waktu. Artinya, kecantikan tidak mungkin kekal abadi. Untuk nasab pun juga begitu. Nasab tidak akan ada artinya jika kita tidak memiliki akhlak. Untuk apa kita bernasab baik, memiliki ayah yang baik, memiliki ibu yang baik, memiliki keluarga yang baik pula, tapi kita sendiri tidak memiliki akhlak. Nah, akhlak atau moral sendiri itu identik dengan agama. Untuk harta juga berlaku demikian. Harta kekayaan seorang bisa berubah sewaktu-waktu atas izin Allah. Artinya harta tidak bersifat kekal abadi seperti agama. Itulah mengapa Nabi meletakkan agama paling akhir, karena agamalah yang paling menentukan. Dengan kehidupan yang senantiasa bersandar pada agama akan menjadikan keluarga yang harmonis, keluarga yang saling romantis, saling kasih sayang, damai dan tentram. Karena hal tersebut, khususnya pria sebagai kepala keluarga harus memahami agama dengan baik, sehingga dalam mengatasi masalah dan persoalan apapun, mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial, dan lainnya selalu bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, sehingga dapat mudah dan damai dalam menjalani kehidupannya. Adapun hadis Nabi yang artinya 3 hal tanda-tanda yang menciptakan kebahagiaan anak keturunan Adam. Yang pertama, al-mar'atu sholihah atau wanita yang sholihah. Wanita yang sholihah yaitu ketika kamu, suaminya, memandangnya, maka kamu akan merasa damai, tentram, dan bahagia. Dan wanita sholihah selalu bahagia ketika di dekat suaminya dan senantiasa menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga nama baik keluarga ketika berada jauh dari suaminya. Kemudian ada wal maskabu sholih atau punya rumah yang baik. Tidak harus mewah, yang penting rumah di sini dapat digunakan untuk beribadah, berteduh, bersenda gurau dengan keluarga dan sebagainya. Yang terakhir ada wal markabus sholih, mempunyai kendaraan yang bagus. Bagus di sini tidak berarti kita harus mempunyai kendaraan yang mewah, akan tetapi kendaraan yang bagus yaitu kendaraan yang dapat digunakan untuk memudahkan anggota keluarga dalam menjalankan aktivitasnya, memudahkan transportasi seperti bepergian ke masjid, ke pasar, bersilaturahmi, mengunjungi kerabat dan sebagainya. Nah, pesan terakhir untuk para lelaki, jangan pernah mengharapkan untuk mempunyai istri yang sholihah jika dia sendiri tidak mau memperbaiki dirinya. Karena seorang istri yang sholihah juga akan terbentuk karena adanya suami yang soleh. Dengan menerapkan hal-hal yang saya sampaikan tadi, insya Allah dapat membentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang tentram dan damai, keluarga yang senantiasa bersandar pada agama, seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekian pemaparan dari saya, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.